Halo Bu Helti dan teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning dalam materi ukuran pemusatan data untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan MZ224. Anggota dari kelompok kami ada Stefania Dwi Cahya, Jessica Uka Putrika Darmanto, Elizabeth Deni Rahmawati, dan juga Oni Pramudita. Kami akan membahas yang pertama, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, rancangan penyelesaian, dan juga daftar pustaka. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Salah satu materi fundamental dalam matematika adalah ukuran pemusatan data yang menjadi kunci untuk memahami pola dan tren dalam informasi. Pada materi ukuran pemusatan data, siswa dituntut untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran yang berisikan. Di akhir fase D, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Mereka dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Mereka dapat mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Mereka dapat menentukan dan menafsirkan data atau mean, median, modus, dan jangkauan atau range dari data yang tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, atau membuat keputusan. Mereka dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Hal ini sesuai dengan CP Salinan SK Kabadan tentang Perubahan SK 008 tentang capaian pembelajaran. Pada penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning dalam materi ukuran pemusatan data merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar siswa. Menurut Jean Piaget, dalam buku The Construction of Reality in the Child tahun 1937, siswa yang memiliki hasil belajar rendah mungkin mengalami hambatan dalam tahap perkembangan kognitif mereka. Model IBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk melakukan investigasi dan penemuan sendiri sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri secara lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang selanjutnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep terkait ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif dan partisipatif yang diharapkan dapat membuat siswa lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pada capaian pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan jangkauan kuartil, interkuartil, dan membuat serta menginterpretasi box plot. Yang kedua, menggunakan box plot, histogram, dan dot plot sesuai kebutuhan data. Yang ketiga, menggunakan diagram pencar untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik. Yang keempat, mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan representasi data. Yang kelima, menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Yang keenam, menyelidiki dan menentukan peluang kejadian saling bebas dan saling lepas. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep. Pada siklus 1, rata-rata nilai pemahaman siswa meningkat dari 60 menjadi 75. Pada siklus 2, rata-rata nilai pemahaman siswa meningkat lebih lanjut menjadi 85. Yang kedua, aktivitas dan partisipasi siswa. Pada siklus 1, siswa mulai aktif bertanya dan berdiskusi, namun masih banyak yang pasif. Pada siklus 2, aktivitas dan partisipasi siswa meningkat signifikan dengan lebih banyak siswa yang berani menyampaikan pendapat dengan bertanya. Kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang kita gunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau yang dikenal dengan PTK. Model
penelitian tindakan kelas atau PTK menurut John Elliott ini berfokus pada pengembangan praktis profesional melalui siklus refleksi yang melibatkan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, menurut John Elliott sendiri, yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Sedangkan tahapan PTK menurut John Elliott yaitu terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Terdapat 4 tahapan penelitian tindakan kelas menurut John Elliott, antara lain yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini melibatkan identifikasi masalah, perumusan tujuan, perencanaan tindakan yang akan dilakukan, serta perencanaan instrumen penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu terdapat tahap pelaksanaan tindakan atau action. Pada tahap ini, guru melaksanakan tindakan atau intervensi yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga yaitu tahap observasi. Pada tahap observasi merupakan proses pengumpulan data terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh guru. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu terdapat tahap refleksi, melibatkan analisis data hasil observasi, evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan, serta pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses penelitian tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep terkait ukuran pemusatan data, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang melibatkan ukuran pemusatan data, serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dalam menarik bagi siswa. Kemudian kita masuk ke subjek penelitian ini yaitu pada siswa kelas 8 di sebuah sekolah menengah pertama atau SMP. Siswa-siswa yang dipilih ialah siswa yang memiliki masalah rendah pada hasil belajar dalam materi ukuran pemusatan data seperti min, median, dan modus. Kemudian kita masuk metode penelitian. Kita menggunakan 2 yaitu berupa tes dan observasi. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman awal dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi ukuran pemusatan data sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL. Kemudian pada metode observasi dilakukan untuk mencatat interaksi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan model IBL. Observasi ini dilakukan secara sistematis untuk mengamati tingkat keterlibatan siswa, respon terhadap pembelajaran, serta kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep matematika yang telah diajarkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang memiliki standar skala jawaban tertentu. Instrumen pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup tes dan lembar observasi. Instrumen untuk metode tes berupa tes atau soal tes yang terdiri dari pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Sementara itu, post-test diberikan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Instrumen pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup tes dan lembar observasi. Instrumen untuk metode tes adalah berupa soal tes atau tes itu sendiri yang terdiri dari pre-test dan post-test. Untuk menentukan penilaian pada setiap pre-test dan post-test dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ada beberapa siklus, bentuk soal, jumlah soal, bobot, dan total skor. Selain itu, instrumen non-tes berupa lembar observasi juga digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu aktivitas siswa yang mencakup nomor nama siswa, aspek yang akan diamati berupa partisipasi aktif, kerjasama dalam kelompok, kemampuan merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil, refleksi, dan evaluasi. Setelah itu ada peran guru, dan ada aspek yang diamati yaitu fasilitasi pembelajaran, pemberian umpan balik, pendampingan dalam kelompok, pengelolaan waktu, penyediaan sumber daya, motivasi kepada siswa, evaluasi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa yang memuat aspek pemahaman konsep ukuran pemusatan data, kemudian penerapan konsep dalam pemecahan masalah,
ketepatan dan kecermatan dalam perhitungan, kemampuan menyusun data, dan keterampilan berpikir kritis. Kemudian keterangan skala penilaiannya yaitu 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan rata-rata hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dan kriteria ketuntasan belajar siswa memenuhi target yang telah ditentukan secara klasikal yaitu 75% serta memperoleh nilai di atas 70. Selain itu, keberhasilan PTK juga terlihat dari pencapaian target pembelajaran yang telah direncanakan. Keberhasilan ini dapat diukur melalui berbagai metode evaluasi, termasuk tes sebelum dan sesudah tindakan, observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis hasil kerja siswa. Seperti yang kita lihat dalam tabel, nilai 90-100 kriterianya baik sekali, 80-89 baik, 69-79 cukup, dan kurang dari 60 perlu bimbingan. Berikut rencana penyelesaian dari kelompok kami. Dan ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Dan demikianlah presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.